wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Afifah Farhani. Hari ini kita akan menjelaskan secara ringkas namun padat mengenai Pancasila, dasar negara kita Republik Indonesia. Pengertian Pancasila itu secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, sila berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila pertama kali ditemukan oleh Insinyur Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian kita mengenal sebagai Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 kini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah melalui perumusan dan diskusi panjang dalam Panitia 9, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ke alinea keempat. Selanjutnya ada bunyi sila-sila dan maknanya, yaitu 1. Sila 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Makna adalah bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Negara juga memberi kita kebebasan untuk memilih agama atau beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini kita diajarkan untuk memperlakukan sesama manusia secara adil, penuh rasa hormat dan beradab. Tidak boleh didiskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada sila ketiga itu kita diajarkan untuk mengajak kita untuk mencintai tanah air, menghargai agama, menghargai keberagaman suku, ras, dan budaya, serta menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Pada sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ini pada sila keempat mengajarkan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan secara bijaksana dalam perwakilan rakyat. Pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya negara harus berupaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, baik dalam ekonomi, pendidikan maupun kesejahteraan sosial budaya, tanpa membedakan golongan atau status. Terus nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipelajari di sekolah atau dijadikan teori, tetapi kita harus akulturasikan dalam kehidupan nyata. Contohnya pada sila pertama itu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dan menghargai agama yang lainnya. Kedua itu tidak membuli teman, membantu teman yang lagi kesulitan, menghargai orang tua dan guru. Pada sila ketiga, ikut menjaga kerukunan di lingkungan, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Pada sila keempat itu, musyawarah dalam memilih ketua kelas atau organisasi, menghargai pendapat orang lain. Pada sila kelima tuh berbagi kepada teman yang kurang mampu, tidak pilih kasih, dan bersikap adil dalam berteman. Tantangan Pancasila di era modern ini, saat ini Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Satu itu radikalisme dan intoleransi yang mengancam nilai persatuan dan toleransi. Kedua itu hoaks dan ujaran kebencian di sosial media yang bisa merusak kerukunan. Ketiga itu kesenjangan sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, generasi muda kayak kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila, baik secara pribadi, sosial, maupun nasional. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi jati diri dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tugas kita adalah menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku nyata agar Indonesia tetap utuh, adil, makmur, dan bermartabat. Mari kita menjaga Pancasila dengan keyakinan, mengamalkan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.